Setelah Pep Guardiola kini Kevin De Bruyne, serang, Liverpool usai Manchester City libas Newcastle. City memperlebar jarak poin dengan Liverpool dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. The Citizen untuk sementara mengoleksi 86 poin usai melibas Newcastle United 5-0 pada laga lanjutan pekan ke-35 Liga Inggris, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Usai kemenangan besar itu kapten dari Manchester City, Kevin De Bruyne memberikan serangan ke pesaing mereka, Liverpool. Sang pelatih, Pep Guardiola juga secara terang-terangan menyindir Liverpool usai laga. Dilansir dari Daily Star, Kevin De Bruyne mengolok-olok Liverpool dengan tweet nakal hanya beberapa jam setelah Manchester City mengalahkan Newcastle. Sindiran ini tepat setelah Manchester City mengambil alih puncak klasemen dalam perburuan gelar Liga Inggris. Kevin De Bruyne mengecam Liverpool dengan tweet nakal setelah Manchester City unggul di depan rival gelar mereka, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. The Reds julukan Liverpool kehilangan poin berharga melawan Tottenham, Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Sementara juara bertahan Liga Inggris, Manchester City mengambil keuntungan penuh dengan menghancurkan Newcastle 5-0 di Etihad untuk membuka keunggulan 3 poin atas rival mereka di puncak klasemen. Meski tidak mencetak gol, Kevin De Bruyne berpengaruh bagi City sepanjang pertandingan. Gelandang Belgia ini tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan komentar nakal di media sosial Liverpool malam itu. Setelah Liverpool secara singkat melompati City di puncak klasemen pekan lalu, akun Twitter Liga Premier men-tweet berbagai gambar kemenangan The Reds dengan judul, "Satu langkah lebih dekat". Kemudian tweet itu dihapus. Tetapi penggemar bertanya di mana versi tweet untuk kemenangan Manchester City sendiri setelah mereka kembali ke posisi terdepan untuk gelar. Resmi, Manchester City umumkan kesepakatan untuk boyong Erling Haaland. Manchester City secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Dalam pernyataan resmi klub, Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022, Man City menuliskan Haaland akan bergabung mulai tanggal 1 Juli tahun 2022. Mereka kini tinggal menyelesaikan kesepakatan personal dengan penyerang asal Norwegia itu. Manchester City dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Borussia Dortmund untuk transfer striker Erling Haaland ke klub pada tanggal 1 Juli tahun 2022, bunyi pernyataan Citizen. Transfer tetap tunduk pada persyaratan finalisasi klub dengan pemain, pungkas pernyataan tersebut. Sebelumnya, pada Senin tanggal 9 Mei tahun 2022, mega transfer Haaland ke Man City ini memang telah banyak disanterkan rampung. Haaland disebut telah menjalani tes medis di salah satu rumah sakit di Belgia. Datangnya Haaland ini tentu menjadi amunisi tambahan bagi Pep Guardiola di posisi penyerang tengah. Pogba prioritaskan PSG atau Juventus ketimbang Man City. Paul Pogba tak begitu tertarik pindah ke Manchester City musim depan. Gelandang asal Prancis itu lebih suka pergi keluar Inggris. Kontrak Pogba bersama Manchester United akan habis di bulan Juni mendatang. Ia dilaporkan tak akan lagi bermain membela MU di sisa musim ini karena masih berjuang menjalani pemulihan cedera. Dengan statusnya yang akan menjadi bebas transfer pada musim panas mendatang, Pogba bisa berdiskusi dengan tim manapun yang tertarik merekrutnya. Man City dilaporkan berminat kepadanya, namun sejauh ini tampaknya hal itu sulit terjadi. ESPN melaporkan, seorang sumber dekat Pogba menyatakan pemain 29 tahun itu lebih suka pindah dari Inggris. Ia akan mempertimbangkan semua tawaran serius yang hadir, namun Paris Saint-Germain dan Juventus menjadi prioritas utama. Saat ini, PSG lah yang berada di baris terdepan, sebab secara finansial mereka lebih unggul dari Bianconeri yang lebih perhitungan dalam urusan transfer, khususnya di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Man City sadar bahwa mereka tak berada di urutan teratas dalam hal klub yang mau dituju Pogba, namun status gratis sang pemain membuat mereka tertarik mendatangkannya, terutama untuk menambah kekuatan di lini tengah pada musim depan. Pogba sendiri baru akan mengambil keputusan soal klub masa depannya setelah musim ini dipastikan usai. MU masih menyisakan satu laga lagi, yakni menghadapi Crystal Palace pada tanggal 22 Mei mendatang.
MU sedang berada di urutan ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 58 poin dari 37 laga. Setan Merah sudah dipastikan gagal tampil di Liga Champions musim depan, dan tengah berjuang untuk mengamankan tiket Liga Eropa.